Aku melihat suamiku sedang melingkarkan cincin di jari manis kakak kandungku sendiri, lewat unggahan akun pribadi suamiku. Dengan bangganya dia menuliskan, cinta sejati yang akhirnya berlabuh. Merayakan pernikahan siri yang mereka lakukan saat aku sedang banting tulang mengurus bisnis butik di luar kota. Tidak ada teriakan, tidak ada jambakan. Aku hanya duduk tenang di depan brankas, mengambil semua sertifikat aset, dan besok paginya rumah mewah senilai 7 miliar ini sudah berpindah tangan ke orang lain. Sebelum aku bongkar bagaimana caraku membuat laki-laki itu mengemis di bawah kakiku, aku mau tanya dari kota mana kalian menonton rencana pembalasanku ini? Tulis di komentar, biar aku tahu siapa saja yang mendukung keadilan ini. Buat kalian yang muak dengan pengkhianatan dan ingin melihat mereka hancur seakar-akarnya, klik like dan subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, karena babak yang kalian tunggu-tunggu baru saja dimulai. Perhatikan baik-baik, ini caraku meruntuhkan harga diri mereka. Nikmati pernikahan siri kalian di atas tanah orang lain. Rumah ini sudah bukan milikku, dan kamu bukan lagi suamiku. Aku menuliskan kalimat itu dengan spidol permanen hitam besar di dinding ruang tamu yang tadinya berlapis wallpaper sutra mahal. Dinding itu kini telanjang, sekosong hatiku. Di bawah tulisan itu, aku meletakkan surat gugatan cerai dan tumpukan bukti transfer uang butik yang diselewengkan Adi untuk memanjakan Mbak Sari. Tanganku tidak gemetar. Justru, ada ketenangan yang mematikan di setiap goresan tintanya. Hanya butuh waktu 12 jam bagiku untuk meratakan segalanya. Saat suamiku asyik memadu kasih di pelukan kakak kandungku, aku sibuk membedah setiap borok yang mereka sembunyikan. Aku bukan lagi Kinan yang lembut dan penurut. Kinan yang itu sudah mati saat melihat video TikTok ibu mertuaku semalam. Di video itu, mereka tertawa, seolah-olah pengkhianatan ini adalah prestasi yang patut dirayakan. Kinan, buka pintunya. Apa-apaan ini? Suara gedoran keras di gerbang luar menyentak kesunyian. Itu Adi. Suara yang dulu kubanggakan sebagai pelindung, kini terdengar seperti suara gagak yang membawa kabar kematian. Aku berjalan pelan menuju jendela, melihat dari balik tirai tipis. Adi berdiri di sana dengan kemeja batik yang berantakan. Di sampingnya, Mbak Sari berdiri memegang tas tangan yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Mereka tampak seperti pengantin baru yang kebingungan karena istana mereka mendadak terkunci. Aku membuka pintu depan sedikit, hanya untuk membiarkan mereka melihat kehampaan di dalam. Rumahnya sudah laku. Adi, ucapku datar. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup tajam untuk menghentikan napas mereka. Pembelinya minta rumah ini kosong total hari ini. Kalian terlambat 1 jam untuk mengambil sisa baju kalian. Kinan, kamu gila. Ini rumah kita, nilainya 7 miliar. Adi berteriak, matanya hampir keluar dari kelopaknya. Kamu tidak bisa menjualnya begitu saja. Aku suamimu. Suami. Aku terkekeh. Sebuah suara yang terdengar asing dan dingin. Suami yang menikah siri dengan kakak kandung istrinya sendiri? Suami yang membiayai pernikahan gelapnya pakai uang operasional butikku? Wajah Adi seketika pucat pasi. Dia melirik Mbak Sari yang mulai menangis ketakutan. Kinan, tolong. Mbak tidak bermaksud begitu. Mas Adi yang maksa. Mbak Sari mencoba mendekat, mencoba memegang tanganku dengan akting melas yang biasanya berhasil meluluhkan hatiku. Aku menyentak tanganku dengan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah menyentuh suamiku. Mbak, kamu adalah darah dagingku, tapi kamu memilih menjadi benalu yang membusukkan akarnya sendiri. Di kejauhan, sirene mobil polisi mulai meraung, membelah keheningan perumahan elit di Kaliurang ini. Adi terperanjat. Kinan, kamu panggil polisi. Bukan aku yang memenjarakanmu, Adi. Tapi keserakahanmu sendiri. Jawabku sambil menyerahkan map biru kepada petugas yang baru saja turun dari mobil. Pak, ini bukti penggelapan dana sebesar 800 juta rupiah yang dilakukan saudara Adi. Semua kwitansi dan saksi sudah siap di kantor pengacara saya. Saat borgol besi itu melingkar di pergelangan tangan Adi, aku melihat Mbak Sari jatuh terduduk di aspal. Dia meratapi nasibnya, meratapi Adi yang digelandang seperti binatang buruan. Aku tidak merasa sedih. Aku justru merasa seperti baru saja mengeluarkan duri yang selama ini menusuk jantungku. Aku mengambil kunci mobilku, masuk ke dalam, dan menyalakan mesin.
Nikmati malam pengantin kalian di balik jeruji dan di emperan toko. Ya, ucapku sambil menutup kaca mobil. Aku melaju meninggalkan kawasan itu tanpa menoleh. Di spion, aku melihat Mbak Sari mengejar mobilku sambil berteriak minta ampun. Aku hanya tersenyum tipis. Ini baru awal dari badai. Aku akan memastikan setiap sen yang mereka curi, setiap air mata yang aku tahan semalam, akan mereka bayar dengan penderitaan yang tak berujung. Satu bab telah tertutup. Dan aku, Kinan, baru saja memulai hidupku sebagai pemenang tunggal. Mobilku melaju membelah dinginnya udara lereng Merapi. Aku tidak menuju hotel, melainkan langsung ke rumah masa kecilku di sebuah desa tenang di Sleman. Aku tahu, setelah badai di rumah Kaliurang tadi, Mbak Sari pasti akan lari ke sini. Dia akan menggunakan senjata terakhirnya, mengadu pada ibu dan membuatku terlihat seperti adik yang kejam. Benar saja. Saat mobilku memasuki halaman luas yang ditumbuhi pohon Kamboja itu, aku melihat Mbak Sari sudah bersimpuh di kaki ibu di serambi depan. Isaknya terdengar sampai ke parkiran, sangat dramatis, seolah dialah korban yang paling menderita di dunia ini. Ibu, Kinan tega, Bu. Mas Adi ditangkap polisi, rumah dijual, Sari diusir seperti binatang. Ratapnya sambil memeluk lutut ibu. Aku turun dari mobil dengan langkah tenang. Suara sepatuku yang beradu dengan lantai ubin kuno membuat tangis Mbak Sari mendadak tertahan. Ibu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, bingung sekaligus sedih. Kinan, apa yang terjadi? Nak? Benar apa yang dibilang kakakmu? Tanya ibu dengan suara bergetar. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di kursi rotan depan ibu, lalu mengeluarkan ponselku. Aku memutar video TikTok dari ibu mertuaku, tepat di depan wajah ibu dan Mbak Sari. Ibu lihat sendiri. Ini alasan kenapa Mas Adi dipenjara dan kenapa wanita ini kuusir. Kataku dingin, menunjuk Mbak Sari dengan daguku. Dia tidak diusir seperti binatang, Bu. Dia hanya dikembalikan ke habitat aslinya, kehampaan. Karena selama ini, semua kemewahan yang dia pakai, mobil yang dia kendarai, sampai bedak di wajahnya itu, semuanya dibayar pakai uang pengkhianatan. Wajah Mbak Sari pucat pasi. Dia mencoba meraih tangan ibu lagi. Ibu, itu cuma Siri? Sari terpaksa karena Mas Adi bilang Kinan tidak bisa kasih anak. Plak, satu tamparan keras mendarat di pipi Mbak Sari. Bukan dariku, tapi dari ibu. Tangan ibu gemetar, napasnya memburu. Jangan bawa basa takdir Tuhan untuk menutupi kelakuan bejatmu. Sari, bentak ibu. Kinan banting tulang di Jakarta, di Jogja, buat bantu kamu setelah suamimu meninggal. Tapi ini balasanmu? Mencuri suami adikmu sendiri. Ibu, Sari cuma butuh perlindungan. Perlindungan tidak harus dengan naik ke ranjang suami adik sendiri. Potongku tajam. Mbak, kamu bilang aku tega? Kamu lebih tega. Kamu merusak nama baik almarhum bapak hanya demi nafsu sesaat dengan laki-laki parasit seperti Adi. Aku berbalik menatap ibu. Ibu, Kinan tidak akan membiarkan Mbak Sari tinggal di sini kalau ibu masih mau Kinan menganggap tempat ini rumah. Pilihannya cuma satu. Dia pergi dari sini dengan kakinya sendiri, atau Kinan yang akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan perzinaan dan membantu penggelapan dana perusahaan. Mbak Sari terperangah. Dia menatapku seolah aku adalah monster. Dia lupa bahwa selama ini akulah yang membayar cicilan rumah ibu, akulah yang menanggung biaya pengobatannya, dan akulah yang memberikan modal untuk warung makannya yang sekarang bangkrut karena dia terlalu sibuk bersolek untuk suamiku. Kinan, kamu tidak mungkin sejahat itu sama kakak sendiri, jeritnya. Aku bisa jauh lebih jahat, Mbak. Kamu belum lihat bagaimana caraku menghancurkan Adi di penjara nanti, jawabku sambil berdiri. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Keluar dari rumah ini sebelum aku kehilangan kesabaran. Sore itu, di bawah tatapan dingin warga desa yang mulai berbisik-bisik, Mbak Sari pergi dengan menjinjing satu tas plastik berisi baju-bajunya. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi perhiasan emas yang dulu dia pamerkan di arisan desa. Setelah dia pergi, aku memeluk ibu yang menangis sesenggukan. Maafkan Kinan, Bu. Kinan harus membersihkan sampah ini supaya kita bisa bernapas lega. Malamnya, saat aku sedang menenangkan diri di kamar lama, sebuah pesan masuk dari nomor asing. Itu adalah pengacara Adi. Bu Kinan,
Pak Adi ingin bertemu. Beliau bilang ada rahasia perusahaan yang ingin dia gunakan untuk negosiasi agar Anda mencabut laporan. Beliau mengancam akan membongkar sesuatu yang bisa menghancurkan butik Anda. Aku tersenyum tipis di kegelapan. Rahasia perusahaan? Adi pikir dia memegang kartu as. Dia tidak tahu bahwa semua celah yang dia buat selama ini sengaja kubiarkan agar dia merasa aman, sementara aku sudah menyiapkan jebakan yang lebih besar untuk menjeratnya hingga ke akar-akarnya. Ayo kita main, Adi, gumamku pelan. Kita lihat siapa yang akan hancur lebih dulu saat rahasiamu kubuka di depan hakim nanti. Udara di dalam ruang kunjungan kantor polisi itu berbau apek, campuran antara keringat, asap rokok dari kejauhan, dan keputusasaan. Aku duduk di balik meja kayu kusam yang permukaannya penuh dengan goresan-goresan nama para tahanan yang pernah singgah di sini. Di depanku, seorang petugas dengan seragam yang agak kusut menatapku dengan iba. Mungkin dia berpikir aku adalah istri malang yang datang untuk membawakan makanan dan harapan bagi suaminya. Dia salah besar. Aku datang ke sini untuk memastikan paku terakhir tertanam di peti mati karir dan harga diri Adi. Pintu besi berderit nyaring. Adi masuk dengan langkah gontai. Tidak ada lagi kemeja batik sutra atau parfum mahal yang biasanya menempel di kulitnya. Dia mengenakan kaos oranye bertuliskan, tahanan. Wajahnya kusam, matanya merah, dan ada sedikit lebam di sudut bibirnya. Mungkin sambutan hangat dari teman-teman satu selnya yang tidak suka pada pengkhianat. Begitu duduk di depanku, dia mencoba memasang wajah tegar yang gagal total. Dia mencondongkan tubuhnya, menatapku dengan tatapan yang dia kira masih punya kekuatan untuk mengintimidasi. Kau datang juga akhirnya, Kinan, suaranya parau, pecah oleh amarah yang tertahan. Kau pikir kau sudah menang? Kau pikir dengan menjebloskan aku ke sini, kau bisa tidur nyenyak di atas uang 7 miliar hasil menjual rumah itu? Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, seperti sedang menatap tumpukan sampah di pinggir jalan. Aku tidak hanya tidur nyenyak, Adi. Aku tidur dengan perasaan sangat ringan. 7 miliar itu adalah harga yang sangat murah untuk membuang parasit sepertimu dari hidupku. Adi tertawa, suara tawa yang kering dan mengerikan. Jangan sombong dulu. Kau lupa siapa yang memegang data supplier kain ilegal yang kau gunakan untuk koleksi tahun lalu? Kau lupa soal pemotongan pajak yang aku atur atas perintahmu? Jika aku bicara di depan penyidik, butikmu itu akan disegel dalam hitungan jam. Kita akan hancur bersama, Kinan. Aku di penjara, dan kau akan menjadi narapidana di sel sebelahku. Aku menyandarkan punggung, melipat tangan di dada. Itukah rahasia perusahaan yang kau banggakan? Data supplier ilegal dan manipulasi pajak. Aku mengeluarkan sebuah tablet dari tas tanganku, menggeser layarnya, dan menunjukkannya kepada Adi. Di sana terpampang laporan audit internal yang sangat detail, lengkap dengan tanda tangan asli Adi di setiap lembar transaksi yang dia maksud. Adi, kamu benar-benar tidak pintar. Semua supplier yang kamu sebut ilegal itu sebenarnya sudah kubersihkan izinnya 2 tahun lalu secara diam-diam. Dan soal manipulasi pajak itu, aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Adi mendadak membeku. Semua itu adalah bukti yang sengaja aku ciptakan agar kamu merasa punya kekuasaan. Dokumen pajak yang asli sudah aku setor ke kantor pajak sejak lama. Yang kamu pegang dan kamu tanda tangani itu adalah dokumen palsu yang aku buat khusus untuk menjeratmu jika suatu hari kamu berkhianat. Wajah Adi berubah dari merah menjadi pucat pasi. Tangannya yang terborgol mulai gemetar di atas meja. Kamu menjebakku sejak awal? Bisiknya tak percaya. Bukan menjebak, Adi. Aku hanya berasuransi. Aku tahu laki-laki yang berani menumpang hidup pada istrinya, suatu saat akan punya nyali untuk menusuk dari belakang jika merasa sudah punya cukup uang. Aku hanya menyiapkan kandang sebelum anjingnya menggigit. Aku mendekatkan wajahku, menatap langsung ke dalam matanya yang ketakutan. Uang 800 juta yang kamu curi itu tidak hanya akan membuatmu mendekam di sini selama 5 tahun. Aku sudah menambahkan laporan baru, pencurian dokumen rahasia negara, karena salah satu klien butikku adalah keluarga menteri, dan penggunaan identitas palsu saat kamu menikahi Mbak Sari. Kau akan di sini lebih lama dari yang kau bayangkan. Adi tiba-tiba meledak. Dia mencoba berdiri dan menggapai leherku,
Namun petugas dengan sigap menahannya kembali ke kursi. Kinan, kau wanita iblis. Aku melakukan itu karena kau terlalu sibuk. Kau tidak pernah ada untukku. Teriaknya histeris. Aku tidak ada untukmu karena aku sedang mencari uang untuk membayar gaya hidup ibumu yang sok kaya dan membelikan mobil untuk kakakku yang tidak tahu diri itu. Balasku dengan suara yang tetap tenang namun menusuk. Dan sekarang, bicaralah soal Mbak Sari. Kamu tahu di mana dia sekarang? Dia sedang di emperan toko, mungkin sedang mencari sisa makanan, karena ibu sudah mengusirnya dari desa. Cinta yang kalian agung-agungkan di TikTok itu ternyata hanya bertahan 24 jam saat uangnya habis. Ya. Adi terdiam. Bahunya merosot. Dia tampak hancur, bukan hanya secara fisik, tapi jiwanya seolah sudah keluar dari tubuhnya. Satu lagi, Adi, aku merogoh tas dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Aku meletakkannya di depan dia. Itu adalah surat keterangan dari rumah sakit. Ingat saat kamu bilang aku mandul dan menggunakan itu sebagai alasan untuk menghamili Mbak Sari? Adi menatap amplop itu dengan bingung. Hasil tes kesuburanku menunjukkan aku sangat sehat. Justru hasil tes milikmu yang aku ambil diam-diam dari laci kerjamu menunjukkan bahwa kamu yang memiliki masalah. Adi, kamu yang mandul. Jadi, jika Mbak Sari bilang dia hamil anakmu, coba tanyakan padanya, anak siapa yang sebenarnya dia kandung? Karena secara medis, itu mustahil anakmu. Duar, kabar itu seperti bom atom yang meratakan sisa-sisa kewarasan Adi. Matanya membelalak lebar, bibirnya bergetar namun tak ada kata yang keluar. Dia dikhianati oleh wanita yang dia bela, mengandung anak pria lain di saat dia sudah mengorbankan segalanya. Nikmati sisa hidupmu di sini dengan pemikiran itu, Adi. Kamu kehilangan rumah 7 miliar, kehilangan istri sah yang tulus, kehilangan pekerjaan, dan ternyata, kamu juga dikhianati oleh selingkuhanmu sendiri. Kamu adalah definisi pecundang yang paling sempurna. Aku berdiri, merapikan bajuku, dan memakai kacamata hitam. Aku tidak butuh mendengar jawabannya. Aku tidak butuh permohonan maafnya. Petugas, saya sudah selesai. Tolong bawa dia kembali ke selnya. Berikan dia tempat yang paling pojok, agar dia punya banyak waktu untuk merenungi kebodohannya. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa sekalipun menoleh. Begitu aku keluar dari kantor polisi, sinar matahari Jogja menyambutku dengan hangat. Angin sepel-sepel dari arah Merapi terasa begitu segar merasuki paru-paruku. Aku berjalan menuju mobil, namun langkahku terhenti saat melihat sosok wanita yang sangat kukenal sedang berdiri di pinggir jalan, tepat di samping gerbang kantor polisi. Itu Mbak Sari. Pakaiannya kotor, wajahnya sembab, dan dia tampak seperti orang linglung. Begitu melihatku, dia langsung berlari dan bersujud di dekat ban mobilku. Kinan, tolong Mbak. Mbak tidak punya tempat tinggal. Mbak diusir dari kontrakan karena tidak bisa bayar. Mas Adi di penjara, Mbak tidak punya siapa-siapa lagi. Tangisnya pecah, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Aku menatapnya dari balik kacamata hitam. Tidak ada lagi rasa iba. Rasa persaudaraan itu sudah terkubur bersama tanda tangan pernikahan siri mereka. Mbak, kamu bilang kamu butuh perlindungan, kan? Di depan sana ada panti sosial. Pergilah ke sana. Aku sudah memesankan tempat untukmu. Tapi jangan harap ada fasilitas mewah. Kamu akan bekerja mencuci piring atau menyapu lantai untuk makanmu sendiri. Itulah perlindungan yang pantas untuk wanita yang mencuri suami adiknya. Kinan, Mbak hamil, anak Mas Adi butuh bibinya. Aku tertawa kecil. Sangat kecil hingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Anak siapa? Mbak? Adi mandul. Aku sudah tahu rahasianya. Jadi, simpan drama kehamilan itu untuk pria yang benar-benar menghamilimu. Jangan bawa-bawa nama keluarga kita lagi. Mbak Sari tertegun, wajahnya pucat pasi mendengar rahasianya terbongkar. Tangannya yang tadinya memegang kakiku perlahan terlepas. Mulai hari ini, aku tidak punya kakak bernama Sari. Dan ibu tidak punya anak bernama Sari. Kamu hanyalah orang asing yang pernah numpang hidup di rumahku. Aku masuk ke mobil, menutup pintu rapat-rapat, dan melaju pergi. Lewat spion, aku melihatnya masih bersimpuh di tengah debu jalanan. Sendirian, tanpa harta, tanpa cinta, dan tanpa harga diri.
Inilah akhir dari mereka yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Aku bukan hanya memenangkan asetku kembali, aku memenangkan hidupku. Yogyakarta tetap indah seperti biasanya, namun bagiku, hari ini warnanya jauh lebih cerah. Perjalananku baru dimulai. Butik batikku akan ekspansi ke mancanegara, dan aku akan membangun yayasan untuk para istri yang terzalimi agar mereka tahu bahwa diamnya kita bukan berarti kalah, tapi sedang menyiapkan badai untuk menyapu bersih para pengkhianat. 1 tahun telah berlalu sejak badai di Kaliurang meratakan segala hal yang kusebut sebagai keluarga. Yogyakarta pagi ini masih sama, namun aku telah menjadi wanita yang sama sekali berbeda. Aku berdiri di balkon sebuah hotel mewah di pusat Jakarta, menatap gedung-gedung pencakar langit yang seolah-olah bersujud di bawah kakiku. Hari ini adalah peluncuran koleksi batik terbaruku yang akan dibawa ke pameran tunggal di Paris. Koleksi itu kuberi nama Sekar Jagad, Resiliensi. Sebuah simbol bahwa meski diinjak dan dikhianati, keindahan yang sejati akan tetap tumbuh dan mekar dengan caranya sendiri. Selama setahun ini, aku tidak pernah lagi menginjakan kaki di kantor polisi maupun panti sosial itu. Aku memutus semua saraf rasa ibaku. Aku membiarkan hukum alam bekerja, sementara aku fokus pada satu-satunya hal yang tidak pernah mengkhianatiku, kerja keras. Ponselku bergetar. Sebuah email dari pengacara pribadiku, Pak Broto, masuk. Isinya adalah laporan final mengenai nasib, sampah-sampah, masa laluku. Aku menyesap kopi hitamku tanpa gula, merasakan pahit yang nikmat, lalu mulai membaca. Adi divonis 7 tahun penjara. Ternyata, penggelapan dana yang dia lakukan jauh lebih besar dari yang kuduga. Dia tidak hanya mencuri dariku, tapi dia juga mencoba melakukan pencucian uang melalui beberapa supplier fiktif. Di dalam penjara, kabarnya Adi menjadi sosok yang sangat terasing. Tidak ada yang menjenguknya. Ibu mertuaku, wanita yang merasa paling bangga punya menantu Mbak Sari, ternyata langsung terkena stroke saat tahu seluruh asetnya disita negara karena terbukti dibeli menggunakan uang hasil kejahatan Adi. Dia kini dirawat di bangsal kelas 3 sebuah rumah sakit umum, tanpa ada fasilitas mewah yang dulu selalu dia tuntut dariku. Aku tersenyum tipis. Ternyata benar, ketika kita berhenti menjadi penopang bagi orang-orang zalim, mereka akan runtuh karena berat beban kejahatan mereka sendiri. Lalu, bagaimana dengan Mbak Sari? Laporan Pak Broto menyebutkan bahwa Mbak Sari akhirnya keluar dari panti sosial karena tidak kuat dengan pekerjaan kasar. Dia mencoba mencari pria lain untuk menjadi sandarannya, namun reputasinya sebagai pelakor kakak kandung yang viral lewat TikTok itu telah merusak segalanya. Dia kini terlihat di sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, bekerja serabutan sebagai buruh cuci piring di warung tenda. Anak yang dia kandung? Ternyata benar dugaanku. Itu bukan anak Adi. Itu adalah anak dari salah satu penagih hutang yang dulu sering mendatangi Mbak Sari. Ironisnya, pria itu pun meninggalkannya begitu tahu Mbak Sari tidak punya apa-apa lagi. Aku menutup email itu. Cukup. Aku tidak butuh detail penderitaan mereka lebih dalam lagi. Mengetahui mereka hidup dalam kehinaan sudah menjadi penutup yang manis bagi bab pengkhianatan ini. Malam harinya, di sebuah ballroom megah di Jakarta, ratusan tamu undangan dari kalangan elit dan media mancanegara berkumpul. Aku keluar dari balik panggung mengenakan kebaya sutra buatan sendiri yang paling megah. Semua mata tertuju padaku. Bukan lagi sebagai Kinan yang malang, tapi sebagai Kinan sang ratu batik. Di tengah acara, seorang jurnalis bertanya kepadaku, "Ibu Kinan, apa rahasia Anda bisa bangkit secepat ini setelah semua drama rumah tangga yang sempat viral itu?" Aku memegang mikrofon dengan mantap, menatap lurus ke arah kamera yang sedang menyiarkan acara ini secara langsung. Aku tahu, mungkin saja di suatu tempat, di sebuah warung kecil yang kumuh, Mbak Sari sedang menonton TV ini. Atau mungkin di ruang tunggu rumah sakit, ibu mertuaku sedang melihat wajahku. Rahasianya sederhana, jawabku dengan suara yang menggema penuh wibawa. Jangan pernah memberikan mahkota kalian kepada orang yang hanya pantas menjadi alas kaki. Pengkhianatan adalah cara Tuhan menyeleksi siapa yang layak mendampingi kesuksesan kita. Jika kalian dikhianati, jangan menangis sampai matamu bengkak. Bangunlah, jual rumahmu, ambil asetmu, dan tunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak kehilangan seorang istri, tapi mereka kehilangan seluruh masa depan mereka. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Setelah acara selesai,
Aku berjalan menuju mobil limosin yang sudah menungguku. Sopir membukakan pintu untukku. Di dalam mobil, aku melihat ibu duduk menungguku. Wajah ibu sekarang terlihat jauh lebih segar dan tenang. Beliau sudah kuseret keluar dari desa dan sekarang tinggal bersamaku di sebuah apartemen mewah di Jakarta. "Kinan, kamu hebat, Nak," ucap ibu sambil menggenggam tanganku. "Ibu tidak pernah menyangka kamu bisa sekuat ini." Ibu yang mengajarkanku bahwa martabat keluarga tidak bisa ditukar dengan apapun, Bu. "Kinan hanya membuang duri yang menusuk kita," balasku lembut. Saat mobil melaju membelah gemerlap lampu Jakarta, aku melihat keluar jendela. Aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban rahasia, tidak ada lagi rasa bersalah, dan tidak ada lagi pengkhianat di sekelilingku. Aku telah memenangkan pertempuran ini dengan cara yang paling terhormat. Aku tidak membalas dengan kata-kata kasar, tapi aku membalas dengan kesuksesan yang membuat mereka tidak akan pernah bisa mencapainya, bahkan dalam 1000 tahun lagi. Hari ini aku belajar satu hal penting. Cinta bisa berakhir, tapi kehormatan adalah milik kita selamanya. Aku mematikan lampu di dalam mobil, bersandar pada kursi kulit yang nyaman, dan menutup mataku. Besok pagi, aku akan terbang ke Paris. Menuju puncak dunia yang baru, meninggalkan reruntuhan masa lalu yang kini telah menjadi debu yang tertiup angin.